saat matu Jesus salut nangoluki rohanang pabahen aku salut natikiki saat matu Jesus salut na diriki saat matu Jesus salut na moluki. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar setia siraman rohani melalui channel YouTube HKBP Setia Negara. Pada hari Jumat 19 September 2025, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan hati-Mu dan cinta kasih Allah yang senantiasa mengasihi dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau atas hari ini Bapa. Berkatilah kami sepanjang satu hari ini dalam setiap tugas dan aktivitas kami yang telah Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Biarlah kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Roma pasal 15 ayat 1. Demikianlah firman-Nya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum nats kita pagi hari ini, Paulus telah memberikan nasihat kepada orang-orang percaya atau jemaat di kota Rom supaya hidup jangan menjadi batu sandungan terhadap sesama. Ada banyak sumber perpecahan dalam jemaat Rom yang mengharuskan Paulus untuk mengirimkan suratnya, sehingga jemaat itu tetap hidup dalam kesatuan. Salah satu sumber perpecahan yang sering terjadi adalah soal makanan, yaitu makanan halal dan haram, yang selalu dipertanyakan, manakah yang bisa dimakan dan mana yang tidak bisa dimakan. Antara makanan yang najis dan makanan yang tidak najis. Dan oleh karena masalah itu jemaat cenderung saling menghakimi, saling menfitnah, dan menyakiti hati saudaranya. Padahal kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka dalam praktiknya sehari-hari, jika ada perbedaan soal makanan, janganlah itu menjadi batu sandungan kepada sesama kita. Belajarlah untuk menghormati dan menghargai perbedaan, dan bagaimana menahan diri supaya tidak menjadi batu sandungan dengan sesama. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah kepada keyakinan yang engkau miliki. Jagalah dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dengan apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Itulah nasihat Paulus kepada jemaat Rom, supaya jemaat itu saling menopang dalam iman, saling menguatkan di tengah-tengah perbedaan. Paulus mengajarkan dua hal kepada kita untuk membina kesatuan di tengah-tengah jemaat. Yang pertama, yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Apa artinya ini, saudara-saudariku? Kata ini mau menunjukkan bahwa keteguhan iman manusia tidaklah sama. Kita memiliki iman yang berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang kokoh, tapi juga ada yang lemah. Orang yang kuat imannya pasti tidak akan mudah goyah saat menghadapi tantangan dan berbagai hal dalam hidupnya.
Yang kuat imannya pasti mampu mencari solusi yang benar atas setiap persoalan hidupnya dan selalu berpikir positif. Tetapi yang lemah imannya pasti mudah goyah, bahkan jatuh kepada keputusasaan saat menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidupnya. Itulah sebabnya Paulus menasehatkan bahwa orang yang kuat kokoh dalam iman punya tanggung jawab untuk menanggung kelemahan yang tidak kuat melalui topangan dan peneguhan darinya. Yang kuat harus mampu menjadi penopang dalam iman terhadap sesamanya, supaya bersama-sama bangkit dan kokoh berdiri dalam menghadapi berbagai tantangan. Lalu yang kedua, jangan mencari kesenangan sendiri. Paulus menasehatkan, yang kuat hendaklah dipergunakan untuk menanggung yang lemah, bukan dipakai untuk kepentingan sendiri. Kita dipanggil bukan untuk mencari kesenangan sendiri, tetapi juga bagaimana membuat orang yang di sekitar kita dapat bersuka cita, menolong yang lemah, untuk saling membantu dan saling membangun. Sehingga firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan, tertawalah dengan orang yang tertawa, dan menangislah bersama orang yang menangis. Janganlah tertawa di atas penderitaan orang lain. Jika Allah menganugerahi kita kelebihan, kekuatan, maka pakailah itu untuk menopang yang lemah, saling mendukung satu dengan yang lain. Jangan gunakan kelebihan atau kekuatan yang ada dalam dirimu justru untuk melemahkan dan merendahkan orang lain. Tapi Tuhan berkata bahwa yang kuat bertanggung jawab untuk menopang yang lemah. Disitulah Tuhan menginginkan kita saling menopang, saling bergandengan tangan, yang kuat menopang yang lemah, sehingga kita sama-sama berdiri untuk boleh kuat kokoh dalam iman, melampaui segala tantangan yang kita hadapi. Jika Allah mengizinkan kita punya kelemahan, mari pakai kelemahan itu juga untuk mendorong kehidupan untuk semakin bangkit ke depan, tetap bersandar kepada Tuhan. Karena itu saling menopanglah, saling menguatkanlah satu dengan yang lain, sehingga kita benar-benar hidup dalam keteguhan iman oleh karena Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh indah firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini, di mana Tuhan menganugerahi kami kelemahan dan kelebihan. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Dan oleh karena kelemahan kami itulah, Tuhan menginginkan kami untuk saling melengkapi, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain. Jika kami memperoleh kekuatan, kelebihan, maka Tuhan tolong kami memakainya, bukan untuk melemahkan dan merendahkan orang lain, tetapi untuk menopang dan menolong orang lain. Secara khusus juga dalam hal iman. Sebab kami yakin dan percaya, iman percaya kami yang kokoh kepada Tuhan, itulah memampukan kami untuk meneguhkan, menopang orang lain yang imannya lemah, sehingga kami sama-sama berdiri kuat di hadapan Tuhan menghadapi berbagai tantangan. Pakailah kami ya Tuhan, menjadi penopang, penolong kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu, supaya hidup kami benar-benar membawa sukacita bagi siapapun. Kepadamu lah kami berserah sepanjang satu hari ini. Tuntunan tangan Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Mari Engkau berkati kami Tuhan, supaya dalam kekuatan dan kesehatan yang daripadamu, kami melanjutkan segala aktivitas kami. Berkati setiap apa yang kami harapkan. Berkati setiap apa yang kami rindukan. Mari Engkau tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Jawablah doa-doa kami. Berkatilah pekerjaan kami. Berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang di sekitar kami. Para janda, anak yatim piatu yang merindukan belas kasihan dari Tuhan. Engkau menopang dan memberkati kehidupan mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan, bahkan perjuangan imannya, sehingga pada akhir kehidupannya mereka tetap teguh di dalam iman, percaya kepada Kristus Tuhan kami. Berkatilah juga Bapa di sorga anak-anak Tuhan yang sedang sekolah
Biar Engkau memberi roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga anak-anak kami dapat menggapai cita-citanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Mari Engkau tunjukkan berkat-Mu kepada anak-anak gerejamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan sedang berulang tahun hari ini. Tuhan Engkau berkati, memberikan panjang umur, kesehatan dan sukacita senantiasa. Biarlah hidup kami senantiasa di dalam naungan tangan-Mu. Ampuni kami dari dosa kami, sehingga hidup kami layak bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas. Lohot roh hak itu